Sampah merupakan suatu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi polemik dalam pengolahannya. Salah satu tantangan dalam pengolahannya adalah perbedaan jenis material yang biasanya memerlukan cara dan tahap pengolahan yang berbeda, sehingga memerlukan waktu dan alat yang lebih banyak terutama dalam proses pemilahan dan perlakuan daur ulang pada setiap jenis sampah, sehingga hal ini menjadi tidak efisien dalam waktu maupun biaya. Namun seiring berjalannya waktu, studi telah mengungkap beberapa metode yang lebih efektif, seperti salah satunya adalah yang dilakukan oleh PT Daur Ulang Indonesia, di mana dalam proses pengolahannya sampah tidak dipilah dan akan langsung diolah dengan metode reaktor peleburan dengan tungku induksi vertikal, sehingga dihasilkan output material pasta komposit karbon berwarna hitam gelap yang kemudian akan dicetak dan dikeringkan. Ciri utama dari material ini adalah sangat keras, berat, dan kokoh sehingga sangat cocok diaplikasikan menjadi berbagai jenis aplikasi pengganti kayu seperti furniture. Namun, penelitian mengenai eksplorasi pada furniture dengan material ini masih cukup terbatas, sehingga penelitian ini akan difokuskan pada eksplorasi material pada desain stool. Stool dipilih karena memiliki bentuk yang cukup sederhana dalam furniture dan juga bukan hanya sekedar tempat duduk tunggal, tapi juga bentuk dan materialnya dapat digunakan untuk merepresentasikan mengenai nilai budaya serta keberlanjutan. Pengaplikasiannya yang fleksibel juga memberikan nilai tambah di mana tidak hanya digunakan sebagai tempat duduk, bisa juga digunakan untuk sebagai meja sampingan, bahkan dudukan kaki. Fleksibilitas ini juga menjadi kelebihan dalam lingkungan modern yang memerlukan furnitur yang minimalis dan kompak, namun tetap fungsional. Tahap pertama dalam penelitian ini dimulai dengan eksplorasi material dan eksplorasi proses pembuatan material, di mana proses eksplorasi material dilakukan di Universitas Prasetya Mulia dengan memberikan berbagai perlakuan berbeda pada setiap material, seperti variasi jenis cutting, jenis sambungan dan perekat, serta perlakuan finishing pada permukaan material. Tahap ini sangat penting menjadi pondasi awal dalam proses desain stool, sehingga desain yang dibuat dapat disesuaikan dengan karakteristik dari material mengenai apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan material tersebut. Berikutnya, untuk eksplorasi proses dilakukan dengan datang langsung ke tempat produksi material, yaitu PT Daur Ulang Indonesia di Klaten, Jawa Tengah. Dalam tahap ini dilakukan proses observasi mendalam mengenai tahap produksi material yang sebelumnya sampah mentah menjadi material karbon yang kokoh. Tahap berikutnya dilakukan customer interview kepada dua pemilik kafe di daerah Jakarta. Dalam tahap ini dihasilkan beberapa informasi penting mengenai stool secara lebih mendalam, seperti range harga, style desain, daya tahan, dan beberapa spesifikasi tool lainnya. Tahap selanjutnya, pencarian informasi dilanjutkan dengan survei langsung di beberapa coffee shop yang menyediakan stool daur ulang. Dari hasil observasi langsung ini, dapat dihimpun beberapa informasi tambahan, seperti eksplorasi material, bentuk, hingga fungsi dan perlakuan khusus pada setiap tool. Dengan berbagai informasi yang telah dihimpun dari berbagai metode yang telah dilakukan, berikutnya akan masuk pada tahap desain awal, yaitu sketsa stool. Sketsa awal dibuat ada 5 buah, kemudian masuk tahap seleksi hingga dihasilkan 3 desain final. Berikutnya masuk pada tahap 3D modeling, di mana pada tahap ini dihasilkan gambar teknik sekaligus bentuk visual dari desain. Tahap berikutnya masuk ke dalam tahap prototyping dengan menggunakan kartus pada tahap awal hingga menggunakan kayu pada tahap kedua. Selain eksplorasi bentuk pada tahap prototipe ini juga dilakukan eksplorasi warna sehingga dihasilkan beberapa perpaduan warna dari 3 desain stool yang telah dipilih. Setelah desain dan ukuran stool final, berikutnya gambar teknik akan diberikan kepada PT Daur Ulang Indonesia untuk berikutnya akan direalisasikan dengan material komposit karbon tersebut. Dalam tahap produksinya, stool dicetak dengan molding khusus, sehingga saat material sudah meleleh dalam bentuk pasta, maka akan dapat langsung dimasukkan dalam molding, sehingga output finalnya adalah material daur ulang yang sudah berbentuk dan siap di finishing serta dirakit. Salam, nama saya Yuri Syarifuddin, founder daurulang.id atau PT Daur Ulang Indonesia. Jadi dalam proses mendesain stool bersama dengan Universitas Prasetya Mulia, kita mendapatkan banyak insight. Harapannya semakin banyak bentuk dan fungsi yang bisa kita gantikan dengan material ini supaya lebih banyak sampah plastik yang bisa teratasi. Terima kasih kepada Universitas Prasetya Mulia atas kolaborasinya. Semoga bisa lebih banyak lagi yang bisa kita kerjakan bersama dan mengatasi sampah plastik.